Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semua sehat ya? Mungkin saya perkenalan dulu nih pagi hari ini. Ya, pagi juga Noah. Ya. Mungkin ada beberapa sebagian yang sudah mengenal saya. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman semua, tadi saya dengar dari Kak Agatha, ternyata banyak ya. Ada dari berbagai daerah. Yang di luar Pulau Jawa juga ada, yang paling jauh dari Papua juga ada. Dari Mentawai, ya dari berbagai daerah, ya kita berkumpul semua sama-sama pagi hari ini di kesempatan pagi hari ini, dan kita siapkan hati kita untuk ikut sesi sama-sama. Jadi saya perkenalan dulu buat teman-teman yang mungkin belum mengenal saya. Saya adalah Eliezer Stephen, ya. Saya seorang ayah dari 2 orang anak, ya. Jadi kalau teman-teman lihat saya mungkin kayaknya masih usia sekolah mungkin ya gitu. Ada beberapa orang yang berpikir seperti itu, tapi saya adalah seorang ayah dari 2 orang anak. Saya sudah menikah, istri saya satu, gitu ya, dan satu-satunya. Jadi mungkin itu aja perkenalan. Saya salah seorang tutor juga di Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Jadi mungkin sekian perkenalan, nanti ke depannya mungkin kita akan lebih mengenal, walaupun kita belum pernah bertemu satu sama lain. Oke, puji Tuhan. Teman-teman, pagi hari ini, di sesi yang pertama ini, kita akan membahas satu topik ya, teman-teman. Mungkin saya bisa minta tolong untuk ditampilkan slide pertama. Ya, di slide pertama ini, teman-teman, apa tulisannya? Aku adalah. Aku adalah. Nah, saya memberi kesempatan bagi teman-teman semua. Teman-teman coba definisikan dan gambarkan diri teman-teman itu apa. Aku adalah apa, terserah, bebas gitu ya, spontan aja. Teman-teman bisa tulis di chat gitu. Aku adalah, saya kasih waktu beberapa detik ini. Aku adalah seorang kapiten mungkin, atau aku adalah seorang apa gitu. Aku adalah butiran debu. Aku adalah manusia. Wah, ada jawaban. Aku anak Tuhan Yesus dari Irma. Wah, luar biasa. Anak Tuhan Yesus. Teman-teman bisa tuliskan. Bebas ya, teman-teman. Spontan aja. Apa yang teman-teman. Aku adalah seorang pelajar dari Stefani Angelica Nenggolan. Oke, Eben Farel. Halo. Aku adalah anak terang yang menerangi dunia. Aku adalah kasih. Wah, luar biasa. Aku adalah anugerah Tuhan. Wah, Stefani Angelica. Tulis lagi. Ya, jadi teman-teman tuliskan bebas ya, teman-teman. Teman-teman gambarkan dan definisikan kesayangannya Tuhan dari Yeti Tutuhatunema. Kesayangan Tuhan, amin. Aku adalah seorang anak. Eben Farel. Aku adalah seorang anak. Ada lagi, teman-teman? Silakan teman-teman bisa tuliskan sebebas-bebasnya, dan teman-teman gambarkan, definisikan diri teman-teman masing-masing. Aku adalah apa? Atau aku adalah siapa? Ya, mungkin ada banyak lagi ya. Nah, teman-teman, ya ada lagi nih. Aku adalah anak pelajar sekolah. Aku adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dari Manuel. Wah, keren banget ya. Ya, oke. Dari semua jawaban teman-teman, wah masih ada lagi. Aku adalah apa tadi? Pengharapan. Ya, dari semua jawaban teman-teman, di sini saya mau membukakan kepada teman-teman semua bahwa aku adalah pengikut Tuhan. Oke. Ya, dari jawaban teman-teman, kita bisa mengerti gitu ya teman-teman. Dari jawaban yang kita jawab, itu menggambarkan seberapa kita mengenal diri kita. Benar nggak teman-teman? Ada yang mungkin berkata, aku adalah seorang anak. Ya. Tadi ada yang jawab ya, aku adalah seorang pelajar. Ya iyalah, pasti gitu ya. Terus aku adalah mungkin butiran debu. Mungkin ada yang jawab gitu, aku adalah bintang. Aku adalah begini. Ya silakan saja. Setiap kita mungkin bisa mendefinisikan diri kita, menggambarkan diri kita, bahwa kita ini siapa. Bebas, tadi ada yang bilang, aku adalah kesayangan Tuhan. Kenapa kita bilang kita adalah kesayangan Tuhan?
Karena orang itu pasti mengalami sesuatu dan merasakan bahwa dia adalah kesayangan Tuhan. Aku adalah pelajar. Kenapa? Karena mungkin yang jawab aku adalah pelajar, yang dia rasain ya saya ini seorang pelajar gitu. Jadi teman-teman, yang saya mau sampaikan adalah betapa pentingnya kita itu mengenal siapa diri kita. Betapa pentingnya kita mengenali identitas diri kita. Dari jawaban-jawaban kita itu, di situ menggambarkan seberapa jauh, seberapa dalam kita mengenal siapa diri kita. Nah, kenapa mengenal diri itu begitu penting sih, teman-teman? Ya, mungkin bisa next ke slide berikutnya. Ya, ini kalau teman-teman lihat dalam gambar ini, ya ternyata di dalam dunia ini, ya hari-hari ini, teman-teman, kalau kita lihat sekeliling kita, ada banyak krisis. Tema kita kan di hari ini adalah crisis and change. Krisis dan perubahan. Kenapa diangkat tema krisis? Karena hari-hari ini memang banyak terjadi krisis, teman-teman. Ya kalau kita melihat sekitar kita, ada banyak krisis yang sedang terjadi loh. Kalau kita mau membuka mata, ada krisis kesehatan mental. Ya. Kalau teman-teman lihat, coba deh sekarang tuh banyak banget orang itu mengklaim dirinya punya gangguan dalam health mentality. Ya. Ada yang ngeklaim dirinya dia bipolar dan seterusnya gitu kan. Ada terjadi banyak krisis kesehatan mental. Terus apalagi yang sedang terjadi sekeliling kita? Ada krisis moral, benar nggak? Ya moral hari ini terjadi krisis, khususnya dalam kehidupan anak-anak muda. Kalau kita melihat data di sekeliling kita, bahwa anak-anak muda itu udah banyak yang terikat dengan pornografi, dengan pergaulan bebas, dengan pergaulan yang nggak benar, gitu. Pikirannya sudah dirusak dan seterusnya. Artinya terjadi banyak krisis moral hari-hari ini di kalangan anak-anak muda di generasi ini. Ada lagi krisis apa? Krisis kepercayaan diri dan keberhargaan. Hari-hari ini kalau kita melihat sekeliling kita, banyak sekali generasi muda atau anak-anak muda, atau teman-teman mungkin bisa menyaksikan, atau mungkin ini diri teman-teman sendiri, atau mungkin teman-teman menyaksikan di antara teman-teman kita di sekolah gitu ya. Ada banyak yang krisis kepercayaan diri, banyak yang minder, nggak percaya diri, nggak percaya sama dirinya sendiri. Bahkan nggak sedikit juga yang merasa tidak berharga. Artinya terjadi krisis keberhargaan. Belum lagi kalau kita bicara tentang krisis ekonomi. Ya kebetulan saya adalah tutor dari pelajaran ekonomi ya di Sekolah Kristen Cahaya Bangsa, khususnya di Cahaya Bangsa School of Music. Jadi kalau buat teman-teman yang di CBSOM udah tahu nih tentang ekonomi nih yang pernah belajar bareng, kita pernah belajar bareng dari pelajaran kelas 10, bahwa di bab pertama di kelas 10 pelajaran awal pasti kita akan belajar tentang yang namanya pengalaman dasar ekonomi kita gitu, teman-teman. Kita belajar tentang masalah pokok dari ekonomi, dan kalau kita belajar di kelas 10 masalah pokok ekonomi itu apa sih? Masalah pokok ekonomi itu adalah terjadinya kelangkaan. Kenapa terjadi kelangkaan? Karena banyak orang yang egois gitu ya. Banyak orang yang memborong ya, kayak kemarin kita kan di zaman pandemi ini, awal-awal pandemi terjadi krisis masker ya. Susah banget, masker harganya mahal. Kenapa? Karena terbatas, semua orang berebutan, orang panik buying, akhirnya langka, akhirnya jadi masalah ekonomi. Dan sebenarnya inti dari permasalahan pokok ekonomi adalah kelangkaan. Ketika manusia egois satu dengan yang lain, terjadi kelangkaan dan akhirnya membuat orang lain jadi susah juga gitu, terjadi krisis ekonomi. Nah, dari semua krisis-krisis yang kita lihat, baik krisis moral, krisis kesehatan mental, krisis rasa berharga dan kepercayaan diri, krisis ekonomi, dan hampir semua krisis di dunia ini yang terjadi, teman-teman, kita harus melihat akarnya. Dan kalau kita merenungkan, sebenarnya semuanya bermula dari apa? Ketika manusia itu mengalami yang namanya krisis identitas. Maksudnya apa sih, Kak? Krisis identitas? Krisis identitas maksudnya apa? Banyak manusia, banyak generasi muda hari-hari ini tidak mampu mengenali dan memiliki identitas diri yang benar. Sehingga akhirnya dia ngerasa nggak berharga. Sehingga akhirnya dia mudah mengalami krisis kesehatan mental. Sehingga akhirnya dia mudah mengalami krisis moral.
terikat dengan berbagai dosa, terikat dengan pornografi, terikat dengan game online, terikat dengan hal-hal itu. Karena apa? Dimulai berawal dari apa? Terjadi krisis identitas dalam diri kita. Ketika kita mendefinisikan diri kita, kita nggak mampu mendefinisikan dan mengenal dan memiliki identitas yang benar. Aku adalah apa? Dan banyak kali kita sulit menjawab pernyataan ini gitu. Seringkali kita bingung gitu kalau ditanya, aku adalah apa? Apa ya, Kak? Akhirnya kita menjawab dengan jawaban-jawaban yang sangat biasa gitu. Aku adalah anak, aku adalah pelajar. Hanya sebatas itu gitu. Artinya apa? Pengenalan kita, identitas kita hanya seperti itu. Sehingga penting sekali pagi hari ini, ya di dalam sesi pertama ini kita perlu mengenali identitas diri kita sendiri. Dan untuk kita melihat dan mengenal identitas kita sebagai manusia, berarti kita harus mulai dari awal bagaimana waktu manusia diciptakan. Kita harus melihat kepada firman Tuhan kebenaran untuk kita tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Ya, itu sebabnya mari next slide berikutnya. Nah, teman-teman bisa baca. Ya, kalau menurut firman Tuhan, identitas kita siapa nih? Aku adalah anak Allah. Nah, kita bisa baca sama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat 15 dan 16. Di dalam Roma 8 ayat 15 dan 16, di situ dikatakan, mungkin teman-teman bisa baca bersama-sama dengan saya ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi teman-teman, di dalam firman Tuhan membukakan kita kebenaran. Dan firman Tuhan menyatakan identitas kita yang sesungguhnya manusia. Bahwa sesungguhnya kita, manusia, adalah sebenarnya anak Allah. Anak-anak Allah. Dan firman Tuhan katakan roh itu bersaksi bersama dengan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi siapa kita? Aku adalah siapa? Aku adalah apa? Kalau kita melihat kepada firman Tuhan, identitas diri kita yang benar adalah aku adalah anak Allah. Teman-teman dan saya, ya, walaupun mungkin orang bilang kita jelek, kita nggak berharga, mungkin orang di sekeliling kita, bahkan mungkin orang tua kita, atau siapapun berkata, kamu orang yang gagal, kamu orang yang nggak berguna. Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan berkata bahwa kita ini adalah anaknya. Dan inilah kebenarannya dan inilah identitas kita yang sejati sebenarnya teman-teman. Dan kita harus menangkap ini dalam roh kita, di dalam hati kita. Bahwa kita semua adalah anak Allah. Next. Mengapa sih Kak, kita ini kok disebut anak-anak Allah? Mungkin pertanyaan ini juga ada di dalam benak teman-teman semua. Mengapa sih kita disebut anak-anak Allah? Yang pertama teman-teman, karena kita ini berasal dari Allah. Dan kita ada karena kasih-Nya. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama, di situ firman Tuhan mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Pertama, mengapa kita disebut anak-anak Allah, teman-teman? Kita disebut anak-anak Allah ya pasti karena kita berasal dari Allah. Ya nanti kita akan bahas lagi ya teman-teman, lebih lanjut. Kalau kita belajar mulai dari kitab Kejadian, firman Tuhan menceritakan tentang bagaimana awal mula manusia ada dan diciptakan. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Manusia itu berasal dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Tapi ketika Tuhan membentuk manusia itu, ya itu ada dalam Kejadian pasal 2 ayat yang 7 ya. Teman-teman bisa baca di situ. Dibilang ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah.
Jadi teman-teman, kita semua asalnya dari mana nih? Kita semua sebenarnya adalah dari debu tanah. Dan di firman Tuhan katakan, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Firman Tuhan katakan kita ini sebenarnya dibentuk dari debu tanah, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan membentuk kita, ya, manusia itu, dari debu tanah. Dan waktu itu manusia belum menjadi makhluk yang hidup, teman-teman. Masih mati ya. Ya mungkin kalau saya imajinasikan kepada teman-teman waktu itu, Tuhan bentuk Adam. Hidungnya kayak gini, ya. Matanya kayak gini, kupingnya bentuknya kayak gini, mulutnya, bibirnya, semuanya dibentuk. Artinya gini teman-teman, teman-teman seperti apapun kita hari ini, ya, ada yang rambutnya ikal, ada yang lurus, ada yang hidungnya orang bilang mancung ke dalam, ada yang mancungnya keluar, ada yang begini, ada yang sipit, ada yang matanya bulat. Sadarilah bahwa setiap kita ini adalah ciptaan Tuhan, Tuhanlah yang membentuk kita. Dan semuanya itu baik dan indah. Amin. Gak ada yang jelek. Gak ada yang jelek. Semuanya indah. Karena apa? Tuhan yang membentuk. Pada waktu itu Tuhan bentuk Adam. Ya, dibentuk sedemikian rupa. Tapi Adam waktu itu masih mati. Masih tanah liat yang tidak hidup. Dan firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dikatakan Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Sehingga Adam atau manusia waktu itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya apa? Kita berasal dari Tuhan. Manusia itu hidup karena apa? Dihembuskan nafas Allah, roh Allah ke dalam hidungnya. Artinya kita berasal dari Allah, makanya kita disebut anak Allah. Makanya manusia itu disebut anak Allah. Teman-teman dan saya, kita semua anak Allah. Karena itulah identitas sejati kita. Dan dikatakan di sana kata menghembuskan, kalau kita belajar dari terjemahannya, terjemahan aslinya, kata menghembuskan itu ada kata sniff. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris sniff. Kata sniff itu artinya mencium. Mencium itu seperti ini ya. Jadi waktu Tuhan udah bentuk Adam, Adam itu dari tanah liat, ya ada hidungnya, matanya, semuanya. Tapi Adam itu masih mati, nggak bergerak. Lalu tiba-tiba Tuhan datang menghembuskan nafas ke hidungnya Adam. Ya. Dan waktu Tuhan menghembuskan nafas ke hidungnya, memakai kata sniff. Kata sniff itu artinya apa? Hidung Tuhan ini bertemu dengan hidungnya Adam. Gitu. Tuhan mencium Adam dan menghembuskan. Gitu. Jadi kata menghembuskan di sini, di dalam Kejadian pasal 2, Tuhan itu mencium Adam. Dalam artian bukan mencium bibir ketemu bibir gitu ya teman-teman. Tapi mencium di sini kayak kita mencium sesuatu gitu loh. Mengendus sesuatu. Tuhan mencium Adam yang waktu itu masih mati. Lalu Tuhan mencium dia dan menghembuskan nafas. Gitu. Jadi ada kata mencium di sana teman-teman. Artinya apa? Kita ada, manusia itu ada karena kasih Tuhan. Amin. Karena kasih Tuhan. Jadi waktu Tuhan ciptain manusia nih, nenek moyang kita yang namanya Adam, Tuhan itu menciptakan dengan apa? Mencium. Artinya apa? Ada satu sentuhan. Tuhan sampai ada sentuhan antara hidungnya Adam dan hidungnya Tuhan. Digambarkan seperti itu, sniff. Mencium, diartikan sebagai mencium. Artinya ada kasih Tuhan di sana. Kehadiran Adam, manusia pertama, nenek moyang kita. Manusia itu ada karena kasih Tuhan. Itulah sebabnya kita disebut anak-anak Allah. Karena apa? Kita berasal dari Tuhan. Dan kita ada, kita hadir di dunia karena memang Tuhan menginginkan kita. Dan karena memang Tuhan mengasihi kita. Sama seperti halnya kita, anak-anak manusia gitu ya. Kenapa seorang anak lahir ke dunia? Seorang anak lahir ke dunia kan karena hasil pertemuan ya, ini pelajaran mungkin biologi gitu ya, atau pelajaran ya biologi ya mungkin ya. Pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Sel sperma dari siapa? Laki-laki. Dari ayah. Dan sel telur dari ibu. Dan untuk proses bertemunya itu, ya, sampai akhirnya membuahkan, melahirkan atau yang menghasilkan satu kehidupan baru yang namanya janin, embrio, seorang bayi, itu melalui proses yang namanya apa? Satu hubungan yang dekat, intim. Untuk masuknya proses antara sel sperma ke sel telur itu,
melalui satu hubungan yang namanya hubungan yang intim. Artinya apa? Kehadiran seorang anak ke dunia ini. Ya, seharusnya, ini seharusnya ya teman-teman. Kenapa saya bilang seharusnya? Karena mungkin ada beberapa case ya, tanpa saya merendahkan atau bagaimana, ada beberapa case yang dia mungkin ya lahir karena hasil dari mungkin ada yang hasil perkosaan, maaf ya gitu kalau saya katakan. Mungkin itu case yang khusus, tapi seharusnya seyogyanya dari semula Tuhan menciptakan laki-laki perempuan dengan semua alat reproduksinya masing-masing. Ya, untuk pada satu saat mereka memiliki hubungan yang intim satu dengan lain. Artinya apa? Ada hubungan kasih yang sejati sebenarnya. Sehingga lahirlah seorang anak. Sehingga saya ada karena ada kasih antara ayah dan ibu saya. Teman-teman ada hari ini lahir ke dunia karena apa? Ada kasih dari papa dan mama. Dan itu terjadi waktu mereka memiliki hubungan yang intim. Dan terjadilah peristiwa itu. Bagaimana bertemunya sel sperma dan sel telur wanita perempuan dan terjadi pembuahan dan lahirlah kita. Artinya apa? Kehadiran kita sesungguhnya dan dari semula Tuhan menciptakan manusia. Kehadiran seorang anak itu karena kasih. Begitu juga teman-teman dan saya. Kenapa kita disebut anak-anak Allah? Karena kita berasal dari Allah. Dan karena kita ada di dunia ini karena kasih-Nya. Amin. Haleluya. Jadi kata mencium di situ menggambarkan betapa Tuhan itu mengasihi manusia dan menginginkan kehadiran manusia. Waktu Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung Adam, manusia pertama, dia menghembuskan, dia mencium Adam, dia mencurahkan segenap kasih-Nya kepada Adam. Sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Oke, next. Ya. Di sini jadi kesimpulan kita apa? Ternyata kita ini adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Amin. Saya mau mengajak setiap kita memperkatakan ini. Saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Katakan. Saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Amin. Teman-teman sadar nggak bahwa kita ini disebut anak-anak Allah karena kita ini dikasihi Tuhan. Saya seorang ayah, teman-teman. Saya seorang bapak. Dan ketika saya menjadi seorang ayah, memiliki seorang anak, saya baru mengerti bagaimana yang namanya kasih seorang ayah. Ketika saya melihat anak saya sakit ini ya, teman-teman. Sakit aja, misalkan batuk pilek atau apa, susah tidur, demam. Itu hati saya sebagai ayah itu rasanya sedih banget. Walaupun mungkin di luar kelihatannya biasa-biasa aja, berusaha tegar gitu. Tapi di dalam hati saya ketika melihat anak saya sakit, rasa-rasanya itu apa ya? Saya itu rasanya pengen menggantikan dia gitu. Rasa-rasanya saya pengen bilang sama Tuhan, Tuhan, saya aja dia yang sakit. Kalau seandainya itu penyakit bisa pindah ke saya, nggak apa-apa saya yang sakit. Tapi anak ini sehat sembuh. Bahkan mungkin saya rela penderitaan dia dipindahkan ke saya, nggak apa-apa. Bahkan kalau saya pun mati, saya berpikir nggak apa-apa saya mati, yang penting anak saya hidup. Nah, itulah kasih. Itu kasih manusia ya teman-teman. Kasih manusia. Kasih manusia seorang ayah kepada anaknya aja bisa kayak gitu. Apalagi Tuhan. Sehingga kita harus menangkap ini bahwa inilah identitas kita sebagai anak Allah. Kenapa kita disebut anak Allah? Karena kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Semuanya bisa katakan amin. Haleluya. Saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Teman-teman dan saya, kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Makanya kita disebut anak. Saya aja menyebut saya aja begitu mengasihi anak saya. Bahkan saya rela, ya, apalagi Tuhan. Dan kita udah belajar dari firman Tuhan bahwa seberapa Tuhan mengasihi kita. Saking Tuhan Yesus itu mengasihi kita karena kita ini anak ya. Tuhan itu sampai rela mati bagi kita. Benar nggak teman-teman? Sampai Tuhan Yesus itu rela gantiin kita. Harusnya kita yang mati, harusnya kita yang dihukum. Karena upah dosa ialah maut. Tapi karena kita adalah anak. Sekali lagi, kita anak. Karena kita adalah anaknya. Kita adalah anak Allah. Dan kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau mati bagi kita. Ya mungkin ini udah ayat hafalan. Kita nggak perlu buka. Tapi di dalam Yohanes 3 ayat 16 dibilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa.
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa sih Tuhan Yesus sampai rela, capek-capek lahir ke dunia, lahir di kandang yang hina, lahir dalam penderitaan, kesederhanaan, dia tumbuh besar hanya untuk satu kali mati dan menderita di atas kayu salib. Kenapa semua itu rela Tuhan Yesus lakukan? Kenapa Tuhan rela melakukan dan menerima semua itu? Karena apa? Jawabannya karena apa? Dia mengasihi kita. Karena kita memang adalah anaknya, pribadi yang dikasihi Tuhan. Jadi biar ini tertanam dalam hati kita, teman-teman, pagi hari ini. Sadarilah bahwa inilah identitas kita. Kita adalah anak Allah. Kita adalah pribadi yang dikasihi. Sehingga waktu kita mengerti dan menerima identitas kita sebagai anak Allah dan kita adalah pribadi yang dikasihi, maka yang muncul apa? Kita akan merasa berharga. Amin. Kita akan percaya diri. Kita nggak akan jadi pribadi yang mudah putus asa. Kita akan punya mental yang sehat. Saya percaya ketika seseorang menang atas krisis identitas dirinya, maka nggak akan ada yang namanya krisis mentality health. Nggak ada. Nggak ada orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau semua orang menerima identitas yang benar ini, bahwa dia adalah anak Allah, dan bahwa dia adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Bahkan Tuhan bukan hanya ngomong, tapi Tuhan udah buktiin loh kasihnya sama kita, teman-teman. Ketika dia mau menderita dan mati bagi kita. Itu sebabnya katakanlah di dalam hatimu, saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, next. Nah, ini apa ya? Ini emosi-emosi yang tidak benar. Ketika kita tidak memiliki identitas yang benar, ketika teman-teman tidak punya identitas yang benar, dan tidak mengenal dan menerima identitas yang benar bahwa teman-teman ini adalah anak Allah, bahwa Tuhan mengasihi kita, teman-teman adalah pribadi yang dikasihi Tuhan, maka ini akan muncul dalam hidup kita. Kenapa banyak orang mengalami krisis-krisis ini dalam dirinya? Ada yang minder, ya kan? Ada yang rasanya, kak, kok saya susah banget ya, mau ngomong di depan orang aja, natap mata orang aja susah banget. Ya mungkin satu kali nanti saya akan cerita bahwa saya juga adalah pribadi yang sangat minder dulu. Bahkan menatap ngobrol sama orang pasti nunduk dulu. Ya, karena ada krisis yang terjadi dalam diri saya waktu itu. Yaitu saya tidak mengenali siapa diri saya. Saya waktu itu belum mengerti dan menerima identitas yang benar bahwa saya anak Allah, saya dikasihi. Yang terjadi apa? Minder, kecewa. Akhirnya kita jadi pribadi yang introvert. Akhirnya kita jadi orang yang kepahitan, hidup dalam kepahitan, merasa nggak berharga. Berapa banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Mungkin ada di antara teman-teman juga pernah berpikir. Saya pun adalah orang yang pernah berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Ya. Mungkin juga teman-teman pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ada krisis yang terjadi dalam diri saya waktu itu. Saya tidak mengenali identitas diri saya sebagai anak Allah dan saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Saya hidup dalam kemarahan. Terus apalagi ada krisis kesehatan mental, dendam, tertolak, dan seterusnya. Ada banyak hal yang akhirnya ini semua menjadi krisis baru dalam hidup kita. Jadi krisis mentality health, jadi krisis moral. Berawal dari apa? Krisis identitas diri. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu dan saya percaya Tuhan juga rindu. Kita menerima identitas yang benar pagi hari ini. Yang pertama, identitas kita adalah anak Allah. Karena kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengerti ini identitas kita, maka kita tidak akan mungkin mencari hal-hal yang lain. Maka kita tidak akan mungkin, kita akan dipuaskan dengan kasih Tuhan yang sejati. Kenapa sih teman-teman banyak orang yang mencari kasih-kasih yang lain di dunia ini? Mencari kasih melalui hidup dengan pacaran, sana-sini, ya, percintaan yang semu. Kenapa terikat dengan pergaulan yang nggak benar? Karena merasa mungkin dia diterima, dia merasa jadi berharga kalau banyak temennya. Walaupun teman-temannya itu nggak benar, merasa keren, merasa ingin dibilang hebat. Kenapa kita bisa terjebak dalam hal seperti itu? Karena selama ini kita nggak menerima identitas yang benar dan menerima kasih yang sejati. Ya, saya mungkin kasih contoh sama teman-teman seperti ini. Satu kali saya beli sepatu, udah lama gitu ya. Zamannya online waktu itu masih baru-baru, zaman belanja online. Saya beli, saya lihat, wah sepatu ini murah banget. Ya, waktu saya beli, saya nggak tahu bahwa itu sepatu itu KW. Ya, sepatu itu KW. Ya saya beli aja karena murah gitu ya. Saya nggak ngerti waktu itu. Akhirnya beli, waktu nyampe. Memang kalau di foto dari tampilan luar itu
Bagus banget teman-teman. Dan harganya murah banget dibandingkan dengan yang originalnya. Jauh banget harganya, berkali-kali lipat. Tapi dari tampilan luar bagus, waduh murah, saya beli kan. Dan waktu saya pakai, belum sampai 1-2 minggu, ya itu sepatu udah mangap. Dan waktu saya pakai rasanya nggak enak. Memang murah gitu, tapi rasanya nggak enak. Dan sehingga satu kali akhirnya waktu saya beli sepatu, karena saya udah mulai ngerti, oh ternyata ini KW gitu ya, sepatu KW atau ini asli. Akhirnya saya, karena udah merasakan sepatu KW, akhirnya saya waktu itu belilah sepatu yang asli gitu ya. Saya beli, memang harganya mahal, tapi ketika saya merasakan apa yang asli, ya, sepatu yang asli, saya merasakan, wah, saya nggak mau lagi beli sepatu yang KW. Karena apa? Saya merasakan memang luarnya tampilannya mirip, tapi kualitasnya yang saya rasakan sangat berbeda. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu, teman-teman. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang sejati. Firman Tuhan katakan God is love. Amin. Bahwa Tuhan itu kasih. Dialah kasih yang sejati. Di dunia ini ada banyak kasih nggak, teman-teman? Banyak. Kasih dari teman-teman kita. Tapi semua itu kasih-kasih yang semu. Bukan yang sejati. Dan kalau kita udah mengecap, merasakan kasih yang sejati, kasih Allah, maka saya percaya kita nggak akan pernah lagi mau ngerasain kasih yang KW-KW-an. Karena itu jauh berbeda. Apa yang membuat kita masih terus pengen merasakan kasih-kasih yang KW-KW gitu? Mencari, karena merasa tertolak, mencari pengakuan, ya. Karena merasa nggak berharga, mencari keberhargaan melalui pacaran, hidup tidak kudus, melalui hal-hal yang nggak baik. Cinta-cinta yang KW-KW-an, kasih yang KW-KW-an. Tapi saya percaya kalau kita udah merasakan kasih yang sejati, kita nggak akan pernah lagi mau kembali kepada kasih yang KW-KW-an. Itu sebabnya pagi hari ini kita harus teman-teman, merasakan kasih yang sejati, dan kasih yang sejati itu adalah kasih Tuhan saja. Oke, next. Ya, saya mungkin kasih contoh sedikit tentang seorang nabi yang namanya Musa ya, teman-teman. Ternyata seorang nabi yang namanya Musa pernah mengalami krisis identitas diri loh, teman-teman. Ya, kita tahu kisahnya. Musa itu lahir di Mesir, ya, dia dibuang di air, lalu dibesarkan oleh putri Firaun. Dan firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 7 ayat 22, Musa itu dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi Musa sampai umur 40 tahun dia tinggal di Mesir, di sekolah yang di Mesir. Dia seorang yang berpendidikan, dididik dalam sekolah, ya bahasanya sekolah yang top di Mesir pada waktu itu. Dia hebat. Tapi singkat cerita saya ceritain bahwa ketika dia umur 40 tahun, satu kali dia melihat ada orang Israel, ya, bangsanya sendiri yang dianiaya oleh orang Mesir. Dan akhirnya singkat cerita dia lawan orang Mesir itu, dia bunuh. Karena dia tahu orang Israel itu adalah bangsanya dia. Walaupun dia diangkat anak sama putri Firaun. Tapi dia tahu bahwa dia bukan orang Mesir, dia orang Ibrani, orang Israel. Singkat cerita, ketika besokannya hari lagi, Musa melihat ada dua orang Israel berantem, dia mau melerai. Tapi firman Tuhan katakan, kalau teman-teman baca nanti dalam Kisah Rasul 7 ayat 23-29, Musa itu ditolak. Orang Israel menolak dia dan berkata, siapa yang mengangkat kamu jadi hakim? Jadi pada waktu itu Musa mengalami penolakan. Penolakan dari bangsanya sendiri, dari saudaranya sendiri. Padahal dia pengen nolong. Dia pengen melerai. Tapi dia ditolak. Akhirnya singkat cerita, karena dia takut ketahuan sudah membunuh orang Mesir itu, dia pergi ke Midian, dia lari. Dan dia hidup di Midian, jauh dari Mesir selama 40 tahun. Dan satu kali dalam Keluaran pasal 4 ayat 10. Ya, kalau kita baca dalam Keluaran pasal 4 ayat 10, satu kali setelah 40 tahun lamanya Musa di Midian. Pada saat itu Musa sedang ada di gunung Tuhan, Gunung Sinai. Dan pada saat itu Tuhan menampakkan diri sama Musa dan memanggil Musa. Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan bilang, pergilah kepada Firaun. Aku sudah mendengar seruan umatku Israel. Tapi apa jawab Musa? Kita baca di dalam Keluaran 4 ayat 10. Ketika Tuhan bilang Tuhan mau pakai Musa, maka Musa berkata apa? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah teman-teman di sini Musa bilang apa sama Tuhan? Tuhan, saya nggak pandai bicara. Saya nggak bisa bicara. Pertanyaannya apakah benar-benar Musa nggak bisa bicara, teman-teman?
Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 7 ayat 22, Musa itu berkuasa banget dalam perkataan dan perbuatan. Musa itu dididik dalam hikmat yang luar biasa di Mesir. Dia seorang yang fasih bicara. Dia seorang yang luar biasa dihormati pada waktu itu sebelum dia pergi melarikan diri dari Mesir. Tapi ketika Tuhan panggil dia, Musa minder. Musa merasa minder, Tuhan saya nggak bisa. Bukankah kita seringkali juga gitu ya teman-teman? Kadang-kadang, saya nggak bisa Tuhan. Saya nggak bisa. Kita merasa minder. Dan ternyata seorang nabi yang namanya Musa juga minder. Padahal dia seorang nabi yang luar biasa banget kan. Dia pernah mengalami minder. Dia nggak mengenali identitas dirinya. Awalnya kenapa? Karena dalam hidupnya dia pernah merasa yang namanya ditolak. Sehingga dia merasa minder. Dia merasa, aduh saya nggak layak, saya nggak bisa, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya makanya dari kisah Musa juga kita belajar bahwa kita harus benar-benar mengenali identitas kita sebagai anak Allah. Dan ingat, kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Manusia boleh menolak kita. Orang tua kita, teman-teman kita, membuli kita, bilang kita jelek dan apa, dan semuanya, semua yang menyakiti hati kita. Tapi kita harus ingat bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Karena kita adalah anaknya. Amin. Ya, next. Yang kedua, mengapa kita disebut anak-anak Allah, teman-teman? Kenapa kita disebut anak-anak Allah? Karena ada DNA Allah dalam diri kita. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kenapa kita disebut anak-anak Allah, teman-teman? Karena di dalam diri teman-teman dan saya, tahu nggak teman-teman? Kita ini memiliki DNA-nya Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau saya adalah seorang anak. Saya anak dari Bapak Gustaf. Bapak Gustaf Makaraung. Kenapa saya dibilang anak Bapak Gustaf? Kenapa saya nggak dibilang anaknya Pak Theo gitu? Atau anaknya siapa gitu? Anaknya Pak Jokowi? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada DNA-nya Pak Theo dalam diri saya. Nggak ada DNA-nya Pak Jokowi dalam diri saya. Kenapa saya dibilang anak Pak Gustaf? Nama ayah saya adalah Gustaf. Karena saya mewarisi DNA ayah saya. Di dalam diri saya ada DNA. Ya kita next. DNA itu apa sih Kak? Ngomong-ngomong soal DNA nih. DNA itu deoksiribonukleik acid. Ya susah banget ya. Atau yang lebih populer DNA adalah molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berkembang hidup dan bereproduksi. Instruksi tersebut ditemukan di setiap sel dan akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Jadi teman-teman, setiap kita disebut anak, ayah, dan ibu kita karena apa? Karena kita mewarisi DNA-nya. Nah, kalau kita disebut anak Allah, artinya apa teman-teman? Kita mewarisi DNA Allah dalam diri kita. Next. Ada DNA Allah dalam diri manusia. Teman-teman, ini kebenaran dan inilah identitas kita yang sesungguhnya, bahwa kita anak Allah. Artinya apa? Kita mewarisi, kita memiliki DNA Allah dalam diri kita sebagai manusia. Manusia sesungguhnya mewarisi segala potensi dan sifat dalam diri Allah. Dan garis bawahi ya teman-teman, seharusnya manusia tidak perlu bergumul. Sekali lagi saya ulang, manusia harusnya tidak perlu bergumul untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Kenapa nggak perlu bergumul? Karena DNA Allah sudah ada. Harusnya mengasihi, lemah lembut, hidup kudus, jujur, hidup melakukan kebaikan, mengampuni, adil, murah hati, pengendalian diri. Harusnya hal-hal ini semua kita lakukan tanpa bergumul. Amin. Harusnya hidup dalam kebenaran kita nggak perlu bergumul. Pernah nggak sih teman-teman berkata begini? Mungkin banyak orang berkata begini, Kak susah banget sih hidup benar. Gitu kan? Susah banget sih hidup kudus. Kenapa ya Kak? Kalau mau jujur susah banget, tapi kalau bohong gampang banget. Gak usah diajarin bohong, kayaknya gampang banget. Tapi kalau mau jujur, mau mengampuni susah banget. Kalau mau dendam gampang. Mau membalas gampang, tapi kalau mau sabar susah. Harusnya nggak begitu teman-teman. Harusnya ada DNA Allah. Dan ini kebenaran di dalam diri setiap kita ada DNA Allah. Kita harusnya mewarisi segala potensi dan sifat dalam diri Allah. Dan harusnya untuk melakukan semua hal-hal benar itu nggak perlu bergumul. Next. Kenapa kita perlu bergumul? Nah ini yang kita harus mengerti, bahwa
iblis itu berusaha merubah DNA Allah dalam diri manusia. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Manusia dalam Kejadian pasal pertama dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Mewarisi DNA Allah. Tapi dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, pekerjaannya iblis, ya, dia pakai ular. Lalu di dalam Kejadian pasal 6 kita lihat ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ini Kejadian 6 ayat 5 dan 6 kalau saya nggak salah. Jadi di dalam Kejadian pasal 6 di zaman Nuh ternyata dibilang apa? Manusia waktu itu segala kecenderungan hatinya jahat. Loh kok bisa, Kak? Bukankah kita ini mewarisi DNA Allah? Bukankah harusnya hidup dalam kebenaran, kita gak perlu bergumul? Tapi kenapa yang terjadi sekarang adalah justru manusia selalu cenderungnya yang jahat. Yaitu adalah bukti bahwa memang iblis berusaha sedemikian rupa dalam diri teman-teman dan saya. Bagaimana caranya mengubah DNA Allah dalam diri manusia? Bagaimana merubah DNA Allah yang kasih, sabar, sukacita, sifat-sifat Allah yang seharusnya ada dalam diri kita. Dirubah, dirusak, dan diganti dengan DNA-nya setan, dengan DNA-nya iblis. Nah, kita harus sadar bahwa iblis berusaha itu dalam diri kita. Itulah yang membuat kita susah melakukan kebenaran. Itulah yang membuat kita terbalik sekarang. Yang harusnya melakukan kebenaran itu nggak perlu bergumul. Malah sebaliknya yang kita temukan sekarang, untuk hal-hal benar, kenapa kita susah ya, Pak? Ya, kenapa kita susah? Karena iblis berusaha untuk merusaknya. Iblis berusaha merusak DNA Allah dalam diri kita melalui apa, teman-teman? Yang pertama, melalui pengaruh nilai-nilai dunia yang jahat. Next. Pengaruh nilai-nilai dunia yang jahat. Nah, teman-teman sadar nggak kita hidup di dunia dan dunia ini jahat? Amin. Kita harus sadar bahwa dunia ini jahat. Dunia ini jahat maksudnya apa? Karena dunia ini dengan segala sistemnya sedang dikendalikan oleh si jahat. Sedang dikendalikan oleh setan. Ya. Sedang dikendalikan. Ya. Dan dunia ini menggiring kita untuk kita akhirnya apa? Ikut dalam sistemnya, dalam nilai-nilai dunia yang jahat. Apa? Hedonis, prestis, konsumtif, humanis, kompromis, cinta uang, mengejar kekayaan. Kita di apa? Kalau teman-teman lihat YouTube, kita nonton YouTube, dikit-dikit iklan. Tujuannya apa sih? Supaya orang apa? Konsumtif kan? Kita digiring semua pikiran kita. Untuk kita pengen punya sesuatu, punya banyak keinginan. Cinta uang. Hari ini banyak anak-anak muda cita-citanya jadi YouTuber. Tapi untuk apa? Supaya banyak uang. Kayak Atta Halilintar mungkin. Kayak siapa? Cuman supaya pengen kaya. Itu nilai-nilai yang sebenarnya merusak. Nilai-nilai yang nggak sesuai kebenaran. Dan kita hidup di dunia yang penuh dengan nilai-nilai jahat yang kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak benar-benar, akhirnya apa? Secara tidak sadar DNA Allah, sifat-sifat Allah, kasih, pengorbanan, kesetiaan, itu mulai hilang. Nah, yang kedua, bagaimana iblis berusaha merusak DNA Allah dalam diri kita? Melalui pengalaman-pengalaman yang menyakitkan di masa yang lalu. Teman-teman sadar nggak bahwa pengalaman-pengalaman kita yang menyakitkan di masa yang lalu itu sebenarnya cara iblis. Iblis kadang pakai itu. Untuk apa? Membuat kita akhirnya kehilangan DNA Allah dalam diri kita. Membuat kita akhirnya apa? Penuh dengan kekecewaan, kepahitan. Dengan pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Mungkin pengalaman yang menyakitkan dengan orang tua, dengan ayah, dengan papa yang buruk, ya, yang teman-teman mungkin pernah dipukul dan segala macam. Mungkin pengalaman yang menyakitkan dengan teman-teman di sekolah, dibully, gak ditemenin. Mungkin pengalaman yang buruk dengan orang gereja. Pengalaman yang buruk dengan pendeta bahkan mungkin. Sehingga hari-hari ini banyak orang-orang yang kalau kita lihat agnostik. Kenapa sih ada orang agnostik, ateis? Agnostik itu apa ya? Percaya ada Tuhan, tapi tidak mau beragama. Gitu. Tidak mau beragama. Dia sih percaya ada Tuhan. Kalau ateis kan nggak percaya ada Tuhan. Akhirnya ini yang terjadi. Akhirnya banyak orang terikat dengan dosa, terikat dengan percabulan, jadi antisosial, jadi marah, penuh dengan emosional. Karena apa? Jauh dari sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena apa? Iblis merusak itu melalui pengalaman-pengalaman kita yang menyakitkan di masa lalu. Akhirnya apa? Kita kecewa dengan pendeta, kecewa dengan orang gereja, kecewa dengan
Mama, papa kecewa dengan ini, dengan teman, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Kita nggak sadar DNA Allah dalam diri kita udah rusak. Akhirnya kita mulai terikat dengan nilai-nilai dunia. Kita terikat dengan banyak hal yang jauh dari kebenaran. Oke, sekarang solusinya teman-teman. Next. Sedikit lagi. Bagaimana kita mengembalikan DNA Allah dalam diri kita, manusia? Kita perlu melakukan yang namanya detoksifikasi. Oke. Detoksifikasi itu adalah proses pembersihan. Detox ya, teman-teman tahu detox ya. Pembersihan racun-racun dalam tubuh manusia. Ya, itu di dalam Yohanes 15 ayat 3 dan 4. Kita baca, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Teman-teman, gimana caranya nih Kak untuk kita kembaliin DNA Allah dalam diri kita? Kita perlu didetoks. Dan apa yang bisa mendetoks kita? Firman Tuhan katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa? Yang bisa mendetoks nilai-nilai yang salah dalam diri kita. Yang merusak DNA Allah dalam diri kita, yang membuat kita tidak lagi memiliki identitas sebagai anak Allah. Yang bisa mendetoks itu hanya firman Tuhan. Firman Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman Tuhan. Nah, untuk kita didetoks sama firman Tuhan, kita perlu apa? Ya baca firman Tuhan. Perlu renungkan. Kita perlu diisi sama kebenaran firman. Daripada kita baca berita terus, lihat YouTube berjam-jam. Masih mending kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Karena waktu kita baca merenungkan firman Tuhan, firman itu akan mendetoks, membersihkan kita. Dan membuat kita pada akhirnya berbuah. Kata berbuah ini maksudnya apa sih Kak? Artinya menghasilkan sikap, respon, tindakan otomatis yang sesuai kebenaran dalam segala keadaan dan situasi. Kalau misalkan ketika kita dalam situasi disakiti, biasanya respon otomatis yang keluar apa? Umumnya apa? Marah, gitu kan? Dendam, membalas. Nah, kalau kita lakukan itu, berarti DNA Allah, sifat-sifat Allah nggak ada dalam diri kita. Udah rusak berarti kan? Sifat Allah kan kasih, mengampuni. Nah, bagaimana caranya untuk kita akhirnya berubah? Supaya kita kembali DNA Allah. Kita didetoks oleh firman Tuhan, baca, renungkan, berkomitmen. Untuk membaca, merenungkan, memperkatakan. Sampai firman itu menghasilkan satu respon otomatis dalam hidup kita, respon otomatis yang sesuai kebenaran dalam segala keadaan. Kalau dulu disakiti ingin balas, respon otomatisnya teriak, marah. Tapi ketika firman Tuhan mendetoks, firman Tuhan dibaca, direnungkan, diperkatakan. Firman Tuhan itu mengubah pikiran kita, hati kita. Sampai akhirnya apa? Respon kita ketika disakiti tidak lagi membalas. Tapi justru apa? Mengasihi. Dan itu hanya terjadi kalau kita mengizinkan hidup kita didetoks sama firman Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak teman-teman, mari kita mulai komitmen. Kembali lagi untuk membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman Tuhan. Tinggallah, artinya apa? Perlu ketekunan, perlu komitmen yang kuat. Oke, next. Ya, di yang terakhir, ya, di akhir dari sesi pertama ini, bagaimana langkah pemulihan? Sederhana banget, teman-teman. Ya, kalau hari ini kita udah kehilangan identitas diri kita. Kita udah nggak menyadari bahwa identitas diri kita yang benar itu apa. Dan itu yang membuat kita mengalami krisis identitas dan akhirnya membawa kita pada krisis moral, krisis kepercayaan diri, keberhargaan, krisis kesehatan mental, dan seterusnya. Yang kita perlu lakukan kalau kita mau dipulihkan apa? Yang pertama, datang pada Tuhan. Amin. Pagi hari ini mari datang sama Tuhan dan terimalah identitas yang benar dari Tuhan. Apa sih identitas yang benar? Kita adalah anak Allah, teman-teman. Amin. Dan kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, kita adalah anak Allah. Dan kita ini memiliki DNA Allah dalam diri kita. Terimalah identitas itu dalam diri kita. Yang kedua, lepaskan pengampunan. Kalau ada hal-hal yang menyakiti kita di masa yang lalu, kita harus rilis pengampunan. Kalau kita mau dipulihkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita mau dikembalikan, dipulihkan kembali menjadi anak Allah, memiliki DNA Allah dalam diri kita. Mari kita mulai buat komitmen yang baru. Untuk kita mencintai firman, bertekun dalam membaca, merenungkan, dan memperkatakan, pastinya melakukan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, teman-teman. Kita mengakhiri sesi ini dengan kita berdoa, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Kami Tuhan menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Pagi hari ini kami dibukakan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tuhan tolong, kiranya Tuhan tolong setiap kami, dimanapun kami berada. Kami yang mengikuti seminar ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Biar pagi hari ini kami menerima identitas yang baru ya Tuhan. Identitas yang benar ya Tuhan. Bahwa kami adalah anak-anak Allah ya Tuhan. Bahwa kami adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa hidup kami adalah anak-anak-Mu yang mewarisi DNA-Mu ya Tuhan. Dan kami mewarisi sifat-sifat Allah. Kami bukan hanya mewarisi kerajaan-Mu ya Tuhan. Tapi kami mewarisi sifat dan karakter Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mari pulihkan setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Biar kasih Allah menjamah melawati setiap kami. Teman-teman bisa angkat tanganmu di depan layar. Biar setiap kami Tuhan menerima kasih dari Tuhan. Setiap kami menerima identitas yang baru. Identitas kami yang salah Tuhan, Kau ubahkan dalam nama Yesus. Identitas kami yang tidak benar Tuhan, Kau ubahkan. Dan kami terima identitas yang baru bahwa kami adalah anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Kami terima kasih-Mu yang sejati ya Tuhan. Dan kami terima bahwa kami adalah anak Allah yang mewarisi sifat-sifat DNA-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau baik. Dan kami akhiri sesi kami ya Tuhan yang pertama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.